Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya ucapkan salam sehat. Tema kita selama bulan April ini adalah berpuasa. Saya mengajak kekasih-kekasih Tuhan ini untuk menyalipkan kedagingan kita. Kita masuk ke dalam lebih dalam dengan Tuhan supaya roh kita menjadi lebih dewasa lagi. Saudara bisa berpuasa bersama-sama dengan kami semua mulai tanggal 15 April sampai dengan 1 Mei. Saudara bisa ambil puasa ala Daniel, yaitu berpantang makanan yang saudara sukai, terutama daging hewan berkaki 4 atau berkaki 2, bukan kaki meja tapi. Saudara bisa berpantang, ada panduannya, saudara bisa baca kembali, ataupun saudara bisa ambil puasa penuh selama 16 jam setiap hari, selama 21 hari, mulai dari jam 10 malam. Saudara bisa berbuka pada jam 2 siang, hanya 16 jam saja. Mari kita lebih merendahkan hati, merendahkan diri kita, menghampiri Tuhan dengan menyalipkan kedagingan kita. Saya percaya sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Mujizat-mujizat yang saudara harapkan dan kepekaan terhadap suara Tuhan akan makin dan semakin saudara nikmati. Amin. Oke, see you. God bless you all. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kita dalam keadaan yang sehat. Kembali mengundang untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk bergabung di ibadah umum setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan juga di ibadah lawatan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Dan kami mengingatkan pada bulan April kita akan menikmati ibadah Jumat Agung di tanggal 15 pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang sudah bergabung di kelompok persekutuan keluarga, mari kita juga mengundang dalam KPK gabungan melalui virtual hari Selasa tanggal 5 April pukul 7 malam. Mari berpartisipasi juga dalam persembahan pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia dan kolekte, dan jemaat pun juga bisa melakukan transfer ke rekening gereja yang tertera. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya bagi jemaat yang sudah berpartisipasi dalam gereja ini. Tuhan memberkati. Untuk kalian para remaja, jangan lupa datang ke Beda Youth jam 5 sore. Shalom teman-teman, kami mengundang kalian untuk ibadah di gereja anak setiap hari Minggu jam 10. Jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis setiap jam 6 sore, ditunggu ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk melayani, pemusik bisa hubungi Kak Michael. Dan untuk singer bisa menghubungi Tante Ineke, multimedia bisa menghubungi Om Mei. Dan jangan lupa penari bisa hubungi Vira. See you! Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, bagi hari ini kita boleh datang di tempat ini. Kita mau sama-sama rindu untuk menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini kami sungguh merindukan akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau ada bagi setiap kami dan Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini dan kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya.
Amin. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
kasih Yesus. Kiralah baralala ya segera. Mari masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Oh kirana kaya ramase. Kuriara la 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 naka. Jesus. Hallelujah. Kira barala 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 barasi. Kira la 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 basi. Kira batakan Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Yesus. Kami merindukan Engkau Yesus. Kira barala 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 Yesus. Kira barala barala Yesus. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini angkat penyembahanmu kepada Dia. Angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kira barala 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 Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Kami rindu lebih dalam lagi Yesus. Kami rindu lebih dalam lagi bersekutu denganmu. Kuasa dari surgawi turun di tengah-tengah kita. Cinta kasih daripada surga turun memenuhi tempat ini. Kira barala 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 yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan pada pagi hari ini. Kami percaya Yesus. Kira barala 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 Mari saudara kita perlahan-lahan bangkit berdiri. Pagi hari ini pandang Yesus. Pandang Dia. Karena Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia yang sanggup mendengarkan setiap seruan doa kita. Pagi hari ini kuatkan imanmu di dalam Dia. Pandang Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Yesus. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari cuma saja nyatakan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Amin. Yes. Saat percaya Tuhan bekerja. Dengan sungguh-sungguh mari nyatakan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat
datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Engkau memberkati setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pribadi yang sanggup menolong dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita katakan. Sama-sama katakan. Haleluya. Kita tahu saudara, kita punya Allah yang begitu dahsyat, sumber kekuatan kita. Amin. Beri tas kanan kiri, katakan Allahku dahsyat. Kita bangga punya Allah yang dahsyat seperti Tuhan Yesus, saudara. Amin. Silahkan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada pengumuman sedikit, saudara. Saya mewakili Ibu Gembala ingin memberikan pengumuman bahwa
doa puasa dimulai tanggal 11 April sampai dengan 1 Mei. Jadi mari kita mengikuti program yang sudah dibuat oleh Ibu Gembala kita. Mari sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk kekuatan yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami hari ini. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Hari ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi gerejamu di tempat ini, sehingga apa yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang.
bersyukur masih ada kesempatan di tempat ini untuk memuji Tuhan, bersekutu, menabur, dan bahkan kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sungguh semua adalah kemurahan Tuhan buat kami. Sungguh kami menaikkan ungkapan syukur kami karena Tuhan Yesus begitu baik, sangat baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Bila saat ini kami bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan, biarlah roh hikmat dan pewahyuan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga semua umat Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan pesan-pesan khusus dari Tuhan. Terima kasih buat pengurapan yang baru atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan Yesus luar biasa, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa ya. Saudara, berapa banyak yang baru pertama kali melihat saya? 1, 2, oh lumayan ya. Ya mungkin di bawah juga ada ya. Iya, perkenalkan nama saya Erwin Yusuf Prasetya. Saya tinggalnya di Surabaya Bapak Ibu, tapi terbeban pelayanan di pedesaan. Jadi melayaninya di Nganjuk. Nganjuk kan kota Pak, katanya pedesaan. Oh maksud saya Kertosono Nganjuk gitu. Jadi di kecamatan. Ya, kami sudah melayani di Kertosono 13 tahun. PP, iya PP. Nanti saya sebentar ini berangkat. Ibadahnya di sana sore cuma 1 kali. Ya, kami bergumul dengan tempat ibadah dan puji Tuhan kami sudah membeli sebuah tempat tapi masih belum diapa-apakan ya. Belum diapa-apakan. Ya, tapi semua anugerah Tuhan. Kalau di sini kan sudah diapa-apakan ya. Ada tempat sudah dibangun dikit. Kalau sana belum diapa-apakan ya, masih polos, saudara. Ada bangunan dikit dan ada tempat kosong sedikit juga. Nah, Bapak Ibu, saya punya 2 anak, semua cowok. Yang satu sudah mau lulus SMA, yang satu masuk kelas 1 SMP. Ya, puji Tuhan, anugerah Tuhan, anak-anak saya lebih ganteng dari bapaknya. Ya, semua anugerah Tuhan, saudara ya. Nah, hari ini, pagi ini kita akan membahas, saudara sudah lihat ya, ada tulisan apa itu? Hidup yang bersinar. Ya, mari kita buka Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Kalau sudah, tolong dibaca bersama-sama 1 ayat ini. Tolong membacanya 2 kali, ya. Nggak usah cepet-cepetan, nggak usah buru-buru, tapi mari kita baca dengan seksama supaya kita yang sudah sering membaca ayat ini bisa menangkap ada hal-hal baru yang mungkin Tuhan sampaikan buat kita. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, 2, 3. Supaya yang percaya katakan amin. Tuhan rindu loh semua orang Kristen bisa menjadi terang dunia. Tuhan rindu, Tuhan mau supaya hidup kita ini bercahaya, bersinar, ya.
Istilah bercahaya itu bersinar, saudara ya, sami mawon. Dimanapun kita berada kita bisa bersinar. Nah, kalau menurut ayat ini, bagaimana supaya terang kita bercahaya di depan orang? Bagaimana saudara kalau saudara membaca ayat yang tadi barusan saudara baca? Lewat apa itu? Betul, lewat perbuatanmu yang jahat, betul? Wah, itu ya. Lewat perbuatanmu yang baik. Itu penekanan di situ. Tapi perbuatan baik itu kan macam-macam, ya kan? Luas sekali perbuatan baik. Saudara ngasih minum hamba Tuhan, itu juga perbuatan baik. Ngasih minumnya air putih. Air putihnya bukan air galon mungkin. Ya, itu perbuatan baik. Nah, orang Kristen harus menjadi terang dunia. Semua orang percaya hidupnya harus bersinar. Mengapa? Pertanyaannya. Jawabannya ada di layar. Belum. Yang tadi aja, nah itu saudara. Yang peteng gambarnya. Gambarnya itu kok hitam. Kenapa saudara? Dunia semakin gelap. Di penghujung akhir zaman ini bukan hanya gelap Bapak Ibu, tetapi gelap pekat sekali. Itu kondisi dunia. Apa artinya? Kok dunia semakin gelap dan gelapnya pekat sekali? Artinya dunia ini semakin jahat. Jahat kalau orang Jawa Timur ngomong gitu ya. Didawak-dawak no tambahi U, tambahi A, tambahi semacam-macam. Jahat dunia ini. Kejahatan manusia semakin menakutkan. Kejahatan bukan hanya terjadi di antara orang-orang jahat. Oh, dulu kalau di kumpulan orang jahat bisa kena kasus karena pada penjahat semua. Tetapi kejahatan yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah orang baik. Contoh keluarga ini kan orang baik nih. Ada bapak, ibu, anak. Ini orang-orang baik. Tapi saudara, apa yang terjadi? Suami membunuh istrinya. Bukan hanya dibunuh, dimutilasi, ya kan? Dipotong-potong, cek tegele saudara. Saya aja suruh motong cecak aja enggak tegel ya. Saya nangkep kecoak berani, tapi motong cecak enggak berani saudara. Cek tegele loh ya. Orang itu ya, nek jahat itu loh. Anaknya sendiri diemplok. Maksudnya diemplok tuh diperkosa. Bayangkan. Cek jahate ya. Umur 5 tahun diperkosa. Bayangkan saudara. Ini loh yang disebut dunia semakin gelap. Gelapnya pekat. Peteng dedet, saudara. Kalau lihat gambarnya tuh gambar dunia loh, saudara. Ada sinar dikit dan di situ kelihatan gelap. Ini menggambarkan bahwa kejahatan semakin brutal, semakin ngeri, saudara. Dan itu bisa menyusup bukan hanya di keluarga, tapi juga, maaf, di gereja. Di gereja ini banyak kejahatan. Korupsi juga ada di gereja. Bukan hanya di pemerintahan. Tapi mungkin tidak sampai dilaporkan. Tapi beberapa kasus bisa mencuat, saudara. Di surat kabar, di mass media ada tuh korupsi. Pemakaian uang yang tidak benar ada. Bahkan hamba Tuhan di Singapura bisa dihukum, saudara. Perselingkuhan di gereja. Loh, Pak, memangnya cuma di kota aja? Enggak, di desa ya ono, Pak. Ono perselingkuhan antara singer dengan singer gitu kata. Lu kok ngono? Lu nih sampai akeh banget. Lu iya. Bisa terjadi saudara, perselingkuhan di gereja sesama pelayan Tuhan. Betul, sesama pelayan Tuhan. Ini yang disebut dunia semakin gelap dan kejahatan terjadi di tengah-tengah orang baik. Orang baik nih keluarga, orang baik nih gereja. Ngeri ya, ngeri. Inilah penghujung akhir zaman, bukan akhir zaman tapi sudah ujung-ujungnya akhir zaman kayak begitu saudara ya. Di dunia bisnis coba lihat. Dunia bisnis,
orang Kristen menipu orang Kristen, ya kan? Ngeciaknya tuh loh podo-podo Kristennya. Apa ndak nemen ini? Dulu dalam kehidupan sehari-hari kalau membunuh ya, yang saya tahu ya, membunuh tuh pakai senjata. Bisa itu pisau, bisa itu celurit, bisa itu pistol, bisa itu pokoknya senjata, segala macam senjata. Panah kah? Tapi sekarang sudah membunuh tidak perlu pakai senjata. Ayo pakai apa? Hah? Apa-apa? Tidak jelas. Hah? Pakai kata-kata. Oh ya, kata-kata, mulut. Ya, bisa membunuh pakai itu. Tapi itu kan membunuh tidak kelihatan kan? Ya, nggak kelihatan kan? Pakai kata-kata kelihatan enggak? Cuma kedengaran ya. Ini enggak kedengaran, enggak kelihatan, pakai apa tadi yang di belakang? Santet. Membunuh pakai santet, Bapak Ibu. Guna-guna. Enggak kelihatan, enggak kedengaran. Tahu-tahu orangnya kayak jantung gitu ya katanya ya. Kayak sakit jantung tiba-tiba wafat, meninggal. Ini yang dimaksud dunia semakin gelap ini. Ngeri Bapak Ibu. Ya, merampok. Dulu kalau merampok juga pakai senjata. Tapi sekarang pakai hipnotis. Hipnotisnya nggak kelihatan lagi wong orangnya ditelepon, ya kan? Seorang hakim saudara ya, itu bisa dihipnotis dan dia tuh sudah berdoa minta mobil yang baru. Lah kok ada SMS masuk. Ini memang zaman jadul saudara ya. Zaman jadul tapi di saat itu sudah marak penipuan pakai SMS. Saudara, dikabari dia dapat hadiah mobil. Tapi mobilnya masih di Jakarta, untuk ngirim ke Jawa Timur butuh biaya. Dia suruh transfer biayanya 5 juta atau 7 juta, ditransfer saudara. Terus ditelepon lagi, sudah tidak bisa. Goodbye, sudah dapat uangnya saudara. Sudah transfer ya sudah, nomor handphonenya hangus. Hilang. Gitu saudara, ini membunuh, merampok saudara. Ngerampok sudah kayak gitu zamannya ini. Wih, ngeri pokoknya ya. Ya itu tapi saudara sudah tahu, ini kan cerita-cerita beberapa waktu yang lalu Pak. Ya sampai sekarang ini masih begitu. Orang-orang itu alasan dari bank ya kan, BCA mana, wah ngerampok semua. Saudara, ini kondisi dunia. Karena itu orang Kristen harus jadi terang dunia. Amin. Mari baca itu kalimat orang Kristen harus jadi terang dunia. 2, 3. Sekarang katakan saya harus jadi terang dunia. 2, 3. Tuhan mau kita jadi terang dunia, menjadi saksi Tuhan. Namun kenyataannya gimana sih Pak? Kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak mampu jadi terang dunia. Itu kenyataannya. Loh kenapa kok bisa gitu? Mengapa kok bisa begitu? Ya karena ini alasannya ya, beberapa alasan ya. Karena orang Kristen tidak menyadari bahwa terang dunia adalah tugas kita. Slide berikutnya. Karena orang Kristen kita semua tidak menyadari bahwa itu adalah tugas kita. Loh, terang dunia kan tugasnya Pak Pendeta. Terang dunia kan tugasnya orang-orang yang sekolah teologi ya. Terang dunia kan tugasnya siapa? Pengerja gereja, pengurus gereja, full timer gereja, itu tugasnya terang dunia. Lah kita kan bukan. Saya juga bukan pendeta. Saya bukan enggak sekolah teologi ya. Enggak pengurus gereja. Jadi itu tugasnya mereka. Nah ini saudara, tidak menyadari bahwa itu tugas kita. Terus yang kedua, karena kita tidak mau belajar. Tidak mau belajar firman Tuhan. Jadi maunya apa? Maunya belajar lihat film gitu kan. Belajar lihat film, belajar yang lain-lain. Nah, terus tidak mau memperbaiki diri. Tidak mau jadi berkat buat orang lain, nolong orang lain. Aduh, ini kan ada orang-orang kalau nolong orang lain kan pakai uang Pak.
Saya tidak mau keluar uang. Padahal nolong orang lain tidak harus pakai uang. Amin? Nggak harus loh. Bisa pakai perhatian. Bisa pakai apa saudara? Kata-kata menolong orang lain. Memberikan penghiburan. Memberikan semangat. Itu bisa. Tapi maaf, banyak orang Kristen tidak mampu melakukan itu. Ngomongnya kasar, minta ampun saudara. Orang Kristen banyak yang jahat. Akhirnya dirasani gini, wong Kristen kok koyok ngono. Betul saudara? Betul nggak? Ada kalimat kayak gitu. Wong Kristen kok koyok ngono. Harusnya nih yang kita dengar di mana-mana, kudune wong Kristen ki ngono. Nah, ya kan? Berarti orang Kristen baik. Nek kudune koyok ngono ki baik. Nek wong Kristen kok koyok ngono, itu konotasinya negatif. Wong Kristen kok jahat. Aku parkir di ngarepe omahe malah banku digembosi kabeh. Jahat minta ampun. Akhirnya nggak bisa jadi terang dunia. Kenapa? Satu, tidak menyadari itu tugas kita. Kedua, tidak mau belajar. Yang ketiga, tidak mau dekat dengan Tuhan. Mau nih dekat dengan dunia hiburan. Nge-game setiap hari ya. Game-game di handphone kah, di PC itu di komputer ya, di laptop kah. Mau nih tiap hari apa? Nonton film sinetron ya, film-film Congkok, film-film Korea, India, kuci-kuci hotahe ya. Dan wis pokoknya film-film yang mau nih itu. Kalau deket sama Tuhan, moh. Lagu-lagu rohani, moh. Geleme lagu dangdutan ya. Saben dino dangdutan terus ya. Iya. Itu sedikit alasan sebagai pengantar. Nah, sekarang mari kita ke poin utama. Bagaimana supaya kita bersinar? Bagaimana supaya hidup kita bersinar? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa bercahaya atau menjadi terang adalah tugas kita. Mari kita ucapkan bersama, saya harus menyadari bahwa itu adalah tugas saya. 2, 3. Saya harus menyadari bahwa itu adalah tugas saya. Memang betul saudara bukan pendeta. Memang betul saudara bukan pengurus gereja. Memang betul saudara bukan atau tidak sekolah teologi. Tetapi ketahuilah, sekalipun saudara bukan pendeta, saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Loh kok iso Pak? Kok ujuk-ujuk aku dengar aku hamba Tuhan? Loh kok iso? Ya sekarang saya mau nanya nih. Jawaban saya ini berupa pertanyaan. Tolong angkat tangan. Siapa di sini yang hamba setan? Tolong angkat tangan. Loh, tidak ada yang angkat tangan kan? Berarti hambanya siapa? Hamba Tuhan. Mari katakan bersama saya, sekalipun sambil megang tangan gini. Sekalipun saya bukan pendeta. 2, 3. Sekalipun saya ini adalah hamba Tuhan. Nah itu baru betul. Tugasnya apa? Ya jadi terang dunia. Terang dunia itu buat semua orang percaya, buat semua orang Kristen. Tugasnya itu. Sekalipun saya bukan pendeta, saya adalah hamba Tuhan. Berarti di sini hamba Tuhan semua? Iya, hamba Tuhan semua. Loh, tadi sudah tak tanya loh ya, siapa yang hambanya setan? Gak ada yang angkat tangan toh. Hamba Tuhan semua ini. Jangan main-main. Jadi jangan terus ngomong, oh itu tugasnya Bapak dan Ibu Gembala, oh itu tugasnya pengurus-pengurus gereja, aktivis gereja. Saya bukan aktivis, saya bukan pengurus, saya bukan pelayan gereja. Tidak punya tugas. Waduh, kebacot Bapak Ibu ya. Nemen ini, dunia kekristenan tidak tahu. Nah, itu penting Bapak Ibu. Menanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah hamba Tuhan, itu penting. Karena kalau hamba Tuhan, hidupnya nggak sembarangan kan? Ngomongnya juga tidak sembarangan. Terus hamba Tuhan apa? Harus mau belajar. Bagaimana supaya hidup kita bersinar? Yang kedua, harus mau belajar. Apa yang dipelajari? Apa saja yang dipelajari? Belajar firman Tuhan. Untuk apa belajar firman Tuhan? Mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Loh saudara beriman kepada Yesus Kristus, ditanya orang tentang Yesus Kristus gak iso jawab.
lucu. Loh Bapak, Ibu ini Kristen berapa tahun? Oh saya sejak kecil sekolah minggu, ditanya Yesus kok disalib, Allah kok disalib, bingung kelabaan. Gak bisa jawab. Nah, terus supaya bisa jawab, ya cari tahu, liatin YouTube, liatin baca-baca. Ojo sing dibaca ki cuma novel-novel tok ya toh, sing ngesek-ngesek tok gitu. Oh, jangan. Loh itu boleh nggak apa-apa. Tapi diseimbangkan. Amin. Kalau saudara ada membaca, melihat-lihat film, ya sudah, lihat film Kristen juga. Lihat YouTube yang Kristen juga Bapak Ibu. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang saudara imani. Penting Bapak Ibu. Amin. Mari katakan bersama saya harus mau belajar. 2, 3. Saya harus mau belajar. Harus mau belajar. Belajar firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan. Melakukan yang mana? Banyak, yang gampang-gampang aja. Berbuat baik, ya, itu lakukan. Berbuat baik yang bagaimana? Berbuat baik misalnya kata-katanya tuh ojo kasar-kasar, ya kan? Sama pegawai ojo kasar-kasar, sama pembantu ojo nyente-nyente, bahasa Jawa Timurnya, ya kan? Kata-kata tuh mbok diperhalus dikit gitu loh. Amin. Jangan sampai kita tuh ada omongan di rumah kita, wong Kristen kok koyok ngono. Jangan sampai itu dihapus Bapak Ibu kalau bisa. Saya pernah berjumpa dengan seorang rekan hamba Tuhan yang menceritakan, ada seorang ibu ini suka menampung hamba Tuhan. Ya, kalau ada hamba Tuhan tamu datang nginepnya di rumahnya dia, oh semua kayak hotel, saudara. Ya apartemen kayak hotel, kayak rumah kontrakan, pokoknya model apa saja itu dia gunakan untuk menampung hamba Tuhan. Dia punya apartemen, pakai rumah kontrakan, rumahnya sendiri, rumah sendiri. Pokoknya itu digunakan. Nah, disediakan sopir juga. Suatu saat sopirnya nganter-nganter hamba Tuhan cerita, Pak, ada kerjaan enggak, Pak? Loh, kerjaan loh, bukannya kamu buat siapa kerjaan? Ya buat saya. Loh, kamu kan sudah kerja, nyetir. Iya Pak, kerja di sini nganu Pak, kena semprot terus diumbah terus ya Pak. Diumbah pakai kata-kata maksudnya, dicuci terus sama kata-kata. Loh sopo? Ya itu, ibunya itu. Loh, ibunya lo baik sekali. Ya ini sebetulnya rahasia Pak. Ibunya tuh, maaf Pak, ibunya tuh baik cuma hari Minggu tok. Cuma hari Minggu tok nih anak tamu. Lu Senin sampai Sabtu hati minta ampun. Orang Kristen ini, orang Kristen. Tapi sampai sopir ngomong gitu loh. Senin sampai Sabtu hati minta ampun. Tapi nek Sabtu ana tamu langsung jadi apik. Tapi APE cuma mbek tamune tok. Kita harus belajar melakukan firman Tuhan, mengasihi orang lain, ya kan? Walaupun itu sopir, walaupun itu pembantu, walaupun itu tetangga tidak punya, perlakukan dengan baik. Itu loh menjadi orang yang bersinar. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang jahat, gitu kah? Makanya jangan jahat-jahat. Jadi orang Kristen, jadilah orang yang baik, mengampuni orang lain. Kalau ada yang bersalah diampuni. Ojo salah diceritakno kono-kono, diumbar-umbar kesalahan orang. Ada yang sukanya gitu. Siapa? Orang Kristen. Kesalahannya orang loh dicerita-ceritakno ke sana sini. Terus sambil ditambahi omongan ngene, ojo ngomong sopo-sopo ya. Ya ta, sing guyu iki lho konangan. Mesti ditambahi omongan gitu. Nanti cerita si A, cerita si B, si C, ya sing cerita sopo-sopo ki ya dia sendiri. Tapi dia lupa. Yuk, kalau ada kesalahan ampuni. Jangan gampang kecewa, Bapak Ibu. Karena sakit hati, kecewa, kepahitan itu tidak baik untuk kesehatan saudara. Saudara kan belajar kesehatan toh di tempat ini.
Itu juga ilmu kesehatan itu, kesehatan batin. Jangan simpan kepahitan dan kebencian. Ampuni orang yang bersalah. Jaga hati. Jaga hati Bapak Ibu. Kalau saudara jaga hati, saudara akan aman. Yang terpancar nanti kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana? Hati. Kitab Amsal mengatakan itu. Jaga hati, nanti terpancar kehidupan. Maksudnya terpancar kehidupan, cerita-ceritanya iki lho, ora ngerasani tok. Mboten ngerasani kono kene, iku apa? Bukan kehidupan itu kepahitan yang diceritakan, kebencian. Jaga hati. Melakukan firman Tuhan itu banyak, saudara. Kalau saudara bisa mengampuni, levelnya sama seperti yang saya ceritakan. Wih, luar biasa, saudara. Seorang ibu punya anak tunggal, anaknya dibunuh oleh teman baiknya. Sama-sama laki, sama-sama cowok. Teman baiknya cowok, entah kasus apa, anaknya ibu yang tunggal ini dibunuh. Dan diselidiki oleh kepolisian, ketahuan pembunuhnya adalah teman baiknya. Jadi kenal enggak sama mamanya? Kenal. Sering mampir ke rumah, sering nginep di rumah. Tapi ibu ini yang anak Tuhan, ketika di pengadilan memutuskan orang ini dijatuhi hukuman seumur hidup, ibu ini langsung ngomong, walaupun dia sudah bersalah menghilangkan nyawa anak saya mengampuni sahabat anak saya. Bahkan saya berani berkata di depan pengadilan ini, saya angkat jadi anak saya. Karena anak saya sudah meninggal, biarlah dia menjadi anak saya. Nah ini loh saudara, mengampuni sampai level segitu. Pembunuh tapi diangkat jadi anak. Abot, berat ini semacam itu. Tapi inilah level mengampuni yang pernah saya jumpai. Tinggi sekali ilmunya. Ilmu mengampuni itu ilmu kanuragan loh Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa mempelajarinya bertahun-tahun dan seumur hidup. Belum tentu bisa, belum tentu lulus. Tapi Bapak Ibu, saya berdoa supaya saudara yang pernah disakiti oleh suami, oleh istri, oleh tetangga, oleh om mertua, oleh anak-anak, hari ini harus lulus bisa ngampuni. Amin. Minimal 50% bisa ngampuni. Itu sudah lumayan itu 50%. Loh sisa-sisa nih masih ono. Ya tapi kan belajar terus, enggak apa-apa. Yang penting ada unsur mengampuni ini diterapkan. Jangan sampai enggak bisa, akhirnya saudara kena penyakit, sakit kanker, sakit terus enggak karu-karuan. Dan bagaimana supaya hidup kita bersinar? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa itu tugas kita. Yang kedua, kita harus mau belajar. Belajar apa saja, termasuk belajar HP Android. Siapa yang tidak bisa megang HP Android? Bisanya HP jadul terus. Misalnya cuma telepon SMS. Siapa yang begitu? Harus belajar. Ibu mertua saya aja umur 70 belajar HP Android. 70 sudah. Ono sing 55, 55 ndak bisa. Bisanya cuma SMS sama telepon. 55. Tidak mau belajar, harus belajar, ya belajar bisa buka YouTube, belajar. Sekarang mertua saya minta diajarin apa nih, email ya, email sama apa, Facebook bisa, Instagram bisa apa? Bisanya bisa upload foto, itu baru bisa. Kalau cuma bisa buka, itu belum bisa itu. Levelnya terlalu rendah kalau bisa buka. Ini bisa upload ya, naruh fotonya di situ, di Facebook, bisa mencari teman-temannya di Facebook, bisa friend, bisa unfriend ya, dan seterusnya. Harus bisa. Nah, terus belajar hal lain, masak, belajar bahasa asing mungkin. Ada anak-anak kecil di Bali yang bisa berapa bahasa itu. Nah, itu semua harus belajar. Supaya apa? Supaya bisa bersinar. Belajar jadi RT. Waduh, di sini ada Pak RT ya. Masih RT Pak? Oh iya. Shalom Pak RT. Nah, Bapak Ibu, jadi ada kesempatan, peluang jadi RT, ambil. Ada peluang jadi RW, ambil. Ada peluang jadi Pak Lurah, ambil, tangkap semua itu.
Karena disitulah kesempatan orang Kristen bersinar. Loh, tapi saya orang Tionghoa, nggak apa-apa. Pak RT di sini juga orang Tionghoa, nggak masalah dengan suku. Jangan takut, jangan minder Bapak Ibu. Kesempatan-kesempatannya ada, ambil semua. Tapi tentunya di dalam anugerah Tuhan, maksudnya berdoa dulu. Tanya Tuhan gitu, ojo gerusa-gerusu saudara ya. Jangan apa nih, oh katanya ambil kita langsung tak sawut. Bukan gitu saudara. Ya, ada dalam rencana Tuhan, tanya Tuhan, dipergumulkan dalam doa. Langkah-langkah itu jangan dilewati ya, itu wajib ya. Nah, yang ketiga saudara, kita harus mau dekat dengan Tuhan. Amin. Kadang-kadang nih sebagai orang percaya kita lebih dekat dengan dunia daripada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya tiap hari loh. Ayo, tiap hari bagian rohani cuma 10% apa mungkin 1% toh. Lah ini hal-hal dunia semua. Loh, tapi kan kita masih hidup di dunia, betul. Tapi saya berharap kita mau menyeimbangkan yang dunia dengan yang rohani. Jadi dengernya jangan lagu dunia terus. Tapi jangan sampai tidak tahu apa-apa. Harus tahu. Harus cari tahu. Ya, tapi yang rohani gimana? Ya dicari. Rohani didengarkan, lagu-lagu baru ya. Di sini lagu Sebab Tuhan Mampu bisa ya? Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Bisa? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa ya. Tidak apa-apa Sre. Itu cuma contoh saja. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena umur manusia tidak ada yang tahu. Umur manusia nggak ada yang tahu. Kadang-kadang duduk saja bisa berangkat ya. Orang tua saya tidur tidak bangun. Udah bye-bye. Padahal paginya bangun. Pagi 5:30 sarapan roti, rotinya sari roti, umurnya 74. Nanti tidur lagi, ya kan? Biasanya jam 8 bangun sendiri. 8:30 kok belum bangun, dipegang badannya sama istri, maksudnya mama saya, itu papa saya, saudara. Itu anyep, sudah anyep. Terus dipanggilkan kakak saya untuk dibawa rumah sakit, katanya kena jantung, katanya. Sudah tidak ada. Jadi tidur, pagi bangun, tidur lagi kan, bangunnya jam 8, udah tidak bangun. Udah bye-bye. Meninggal dengan tenang. Tenang sekali tidur kok. Sakit? Enggak sakit. Pernah sih kena kencing manis, diabetes. Tapi itu umur 55. Terus supaya diabetesnya stabil, minum daun salam setiap hari 2 kali. Akhirnya bisa makan roti, itu kan manis, ya kan? Ada coklatnya lagi, bisa. Ya, itu ilmu kesehatan lagi, daun salam ya untuk diabetes. Nah, saudara, mari kita dekat sama Tuhan. Karena ketika kita dekat sama Tuhan, semuanya diatur oleh Tuhan. Tadi sudah nyanyi ya? Sudah nyanyi kan tadi? Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Diatur sama Tuhan tiap langkah. Enak sudah dekat sama Tuhan. Saya berdoa di sini semuanya sehat walafiat. Saudara-saudara semua diberkati oleh Tuhan dan kerohaniannya semakin meningkat. Jadi 3 hal yang sudah kita pelajari bagaimana supaya hidup itu bersinar. Ayo kita baca. Harus apa? Menyadari itu ya. Terus kedua, mau belajar. Yang ketiga, dekat sama Tuhan. Saya percaya semuanya lulus melakukan firman Tuhan semua. Dan saya percaya tidak akan ada orang yang ngomong gini, wong Kristen kok koyok ngono. Ndak ada. Di sini adanya wong Kristen kudune ngono, gitu ya. Ayo ucapkan bersama gitu. Wong Kristen kudune ngono. 2, 3.
Wong Kristen kudune ngono. Sambil ngene Saudara ya, sambil tangan jempolnya gini. Wong Kristen kudune ngono gitu. Itu Saudara. Harus orang Kristen berbuat baik, mengampuni dan hidupnya dekat dengan Tuhan. Ya, mari kita naikkan satu pujian. Lagu itu bisa sebab Tuhan mampu. Ku percaya kau Tuhan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kita bangkit berdiri, mari kita yang percaya mengangkat tangan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji, Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. tetap mengangkat tangan Bapak Ibu. Saya berdoa buat saudara. Pada akhir pemberitaan firman Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengangkat tangan. Kami semua rindu hidup ini bersinar, hidup bercahaya, hidup menjadi berkat buat orang lain. Bapa, banyak kami yang mungkin belum sampai ke level itu. Kami masih bingung dengan diri kami sendiri. Kami ada banyak hal kekurangan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berkata, kami mau Tuhan. Karena itu tugas kami, itu perintah Tuhan, supaya kami bersinar, supaya kami bercahaya di depan banyak orang. Kami mau Tuhan belajar berbuat baik lewat kata-kata kami, lewat jaga hati, lewat segala tingkah laku kami kepada orang lain. Tuhan, mampukan kami. Hamba berdoa biarlah kemampuan dari Tuhan turun atas saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan melimpahkan dengan urapan yang baru. Sehingga kami semua menjadi orang-orang yang di atas rata-rata. Hidupnya berkualitas, kata-katanya bermutu, dan siap menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih. Berkati Bapak Ibu Gembala, semua pengurus pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah kasih karuniamu melimpah dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk rencana pembangunan gereja. Dana yang diperlukan, Tuhan Engkau mencukupkan. Engkau mengirimkan berkat-berkat-Mu. Engkau mengirimkan para donatur. Dan Engkau mempertemukan dengan orang-orang yang baik, yang siap mendukung pelayanan di tempat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya doa ini dijawab oleh Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Erwin Yusuf Prastia STH. Ya Tuhan Yesus, Engkau mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati jemaat yang dikembalakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah kami terima, dan berikan iman yang kuat pada kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami sinar-Mu, jadikan kami terang-Mu Tuhan Yesus, untuk menerangi dan menyinari dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagi-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kau memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Kau sudah memberikan berkat-Mu sehingga kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sudah memberkati kami di dalam pekerjaan kami masing-masing, sehingga pekerjaan kami menjadi berhasil dan beruntung. Ya syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Dan Kau tetap gandeng tangan kami untuk kami tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan. And after peripateo. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan terhadap kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya lagi luar biasa bagi Engkau Yesus. Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.